Pesanan saya, dari hari ini, tidak ada yang boleh membocorkan kelahiran bayiku. Siapapun yang melakukannya akan mati, dan jiwa akan hancur. Ya tuanku, sesuai keinginanmu tuanku. Kami akan menghancurkan jiwa kami sendiri jika kami melanggar janji. Biarkan dia minum pil ini. Ini adalah Elisirion, agar dia tidak jatuh cinta dan terluka. Tuanku, hubungan bisa membuat orang menderita dan kehilangan kebebasan. Tanpa cinta seseorang bisa kuat dan damai. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan padanya. Gadis kecilku tidak boleh seperti aku. Istana tertinggi menderita karena cinta yang mendalam. Istana tertinggi dan penyesalan. Dewa air Luolin yang luar biasa, dan immortal angin Linsiu yang berbudi luhur. Anda adalah pasangan yang baik. Di dalam alam semesta, tidak mungkin menemukan pernikahan yang bahagia seperti ini. Minumlah segelas anggur ini. Saya berharap Anda cinta dan kebahagiaan seumur hidup. Semoga Anda bisa bekerja sama untuk membantu Kaisar mulai sekarang. Jika Anda nanti melahirkan bayi laki-laki, saya ingin anak pertama saya menjadi saudara dengannya. Jika Anda memiliki bayi perempuan, saya ingin anak pertama saya menikah dengannya. Semoga persahabatan kita berlanjut ke generasi berikutnya. Betapa hebatnya. Bagaimana menurut Anda? Kami sangat setuju. Selamat. Selamat. Zifen. Perintah Kaisar tidak dapat dibatalkan. Saya tidak punya pilihan. Tapi bagaimana dengan kita? Hati saya hanya untukmu. Tidak ada yang bisa mengubah cintaku padamu. Saya hanya berharap Anda dapat menemukan kedamaian abadi di mekar bunga. Jalani hidup yang damai seperti air dan awan. Saya ingin menamainya Jinmi. Ya tuanku, selamat atas kelahiran Dewi muda kita Jinmi. Cukup. Setelah aku meninggal, aku tidak ingin dia menjadi Dewi Bunga. Aku ingin dia menjalani hidup yang sederhana. Tolong pertimbangkan kembali, bagaimana mungkin dunia bunga bisa tanpa Dewi? Aku sudah memutuskan. Setelah aku mati, kalian semua akan mengikuti perintah ini untuk mengambil alih tanggung jawab Istana Bunga. Ikuti urutan 4 musim dan laksanakan tugas kalian dengan baik. Tuan kami akan mematuhi perintahmu. Aku meramalkan bahwa putri kecilku akan menghadapi satu bencana dalam waktu 10.000 tahun. Meskipun dia sudah meminum pil itu, aku tetap khawatir. Perintahku, mulai hari ini Jinmi dilarang meninggalkan cermin air. Selama 10.000 tahun, dia dilarang keluar. Ya Tuan kami. Tuan kami, Tuan kami, Tuan kami. Pada titik balik matahari panas, di tahun surgawi, 208.613. Dewi Bunga Zifen meninggal dunia. Saya bangga, Leo Damari. Mendengar kabar buruk ini, Kaisar berduka selama 7 hari. Semua makhluk di dunia, bunga menangis untuknya. Bunga-bunga di seluruh dunia turut berduka cita. Dan layu, selama 10 tahun berikutnya. Tidak ada lagi bunga yang mekar di dunia. Warna-warni antara langit dan bumi hilang. Hingga akhir masa berkabung selama 10 tahun. Baru bunga-bunga mulai mekar lagi.
Pada awalnya dunia adalah Tao. Tao melahirkan Yin dan yang memisahkan yang jernih dan keruh. Ini menciptakan dua alam surgawi dan iblis. Yin dan yang saling berinteraksi dan menyatu. Lalu muncul matahari, bulan, bintang-bintang, dan semua makhluk di dunia, serta yang baik dan yang jahat. Setelah itu semua makhluk memperbaiki diri dan menjadi dewa peri monster iblis, serta manusia dari daging dan darah. Dunia bunga. 4.000 tahun yang lalu pernah milik alam surgawi. Dewi Bunga meninggal dengan penyesalan. Para peri bunga meninggalkan alam surgawi dan membangun kerajaan mereka sendiri, menjadi alam keenam yang baru. Biografi Dewi Bunga. Itu saja untuk biografi Dewi Bunga. Ada pertanyaan? Mr. Hu, Lian Qiao. semua orang membicarakan 6 alam. Sejarah umum 6 alam. Kelas lengkap 6 alam. Roman 6 alam. Tapi buku-buku itu hanya membicarakan 4 alam. Bunga langit, manusia, dan iblis. Apa 2 alam lainnya? Benar apa mereka? Tahu sangat sulit dijelaskan. Saya tidak bisa membocorkan. Kenapa tidak, apa artinya? Lihat Jinmi. Bangunlah. Kecil. Apa yang terjadi waktunya makan? Lihat kamu. Sepanjang hari kamu hanya makan dan tidur. Katakan, bisakah kamu melakukan hal lain? Jangan khawatir, hari ini bukan tanggal 1 atau 15, jadi peri bunga besar tidak akan datang. Apakah kamu lupa hari apa ini, Jinmi? Jinmi. Peri bunga besar, peri bunga besar. Peri bunga besar. Kamu tidak bekerja keras. Peri bunga besar, apakah kamu salah tanggal? Hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Pemeriksaan mendadak. Peri bunga besar. Ani Samuel yang kamu pelajari dalam 4.000 tahun. Kekuatan magismu lemah dan keterampilan perimu buruk. Dan kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan mantra sedang. Kamu tidak lebih buruk dari yang lain. Dan bahkan memiliki beberapa trik kecil. Tahun-tahun lalu di mana kamu menaruh pikiranmu. Berbahaya di luar cermin air. Tingkatkan kekuatan magismu untuk melindungi diri. Jika kamu ingin meninggalkan cermin air, berhenti malas. Bekerja keras dan berlatih lebih banyak. Ya, saya tahu, saya akan mengikuti petunjukmu. Apakah kamu tidak ingat hari apa ini? Hari ini. Hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Hah? Wortel. Loba. Lian Qiao, kamu juga ingin dihukum. Minum sup lobak. Aku ingat. Kita minum sup lobak dan iga pada musim dingin. Jadi hari ini. Jadi hari ini adalah hari kematian Dewi Bunga. Setelah upacara pemujaan, kamu dihukum untuk menjaga makam Dewi Bunga. Dewi Bunga Agung aku. Aku panik.
Menurut hukum, anakku Su Feng harus menyempurnakan selama 49 hari untuk mencapai kelahiran kembali. Malam ini adalah malam terakhir. Mr. Lia Yuan, tolong bantu dia untuk terlahir kembali di Nirvana. Kamu harus melindungi istana Qiwu dengan baik malam ini, dan tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Ingat, tidak ada siapa-siapa. Seperti yang Anda inginkan, Yang Mulia. Aku sepertinya ingat bahwa Dewi Bunga Agung sangat marah tentang sesuatu. Hari ini adalah hari kematian Dewi Bunga. Kerajaan bunga membuka cermin air setiap 100 tahun, untuk membiarkan peri dan elf bunga tingkat rendah seperti kita untuk beribadah. Mungkin Dewi Bunga Agung merindukan yang telah meninggal sehingga dia tidak bahagia. Kemarin lusa aku memberitahu Dewi Bunga Agung, memberitahunya bahwa aku ingin meninggalkan cermin air. Tidak heran dia menguji kemampuan magismu. Nak, kamu gila. Sangat berbahaya di luar, sangat berbahaya. Peri buah dan elf seperti kita cukup langka. Tapi betapa hebatnya perlindungan kerajaan ini. Kita bisa mencurahkan diri untuk bertapa. Aku hanya ingin keluar dan melihat. Lihatlah kerajaan manusia, surga dan iblis. Seperti yang tertulis di buku. Aku hanya ingin melihat dan melihat bagaimana tempat-tempat itu terlihat. Kita berada di kerajaan bunga tapi kita terjebak di cermin air ini. Kita bahkan tidak tahu seperti apa kerajaan bunga itu. Aku tidak mengerti mengapa mantan Dewi Bunga membuat cermin air ini. Membatasi kita dalam tetesan air palsu. Jika aku tinggal di sini lagi, aku akan menjadi kismis. Suara kamu kecilin. Kalau peri bunga besar dengar, kamu bakal dihukum lagi. Aku kasih tahu ya, di luar nggak asik. Bahaya. Kamu nggak lupa ulang tahun kematian Dewi Bunga 900 tahun lalu kan? Kamu bikin bencana waktu kabur. Cermin airnya terbuka beneran. Ayo kita lihat. Cepetan, Jinmi, udah waktunya. Ayo kita sembahyang ke Dewi Bunga yang dulu. Jinmi ke depan. Kamu ngapain lagi? Sujud. Aku. Dia masih peri. Aku takut melanggar aturan. Jangan ribet, ikuti hatimu. Dewi Bunga yang dulu peduli sama semua makhluk di dunia bunga, dan gak melanggar aturan. Diam. Sujud. Hormat. Kita rindu sama yang udah pergi. Dan memetik bunga buat mereka. Gak ada yang bisa hidup selamanya. Tapi kenangan kita tentang mereka abadi. Peri bunga peoni, peri bunga begonia, dan semua makhluk di dunia bunga berkumpul di sini untuk menunjukkan rasa hormat kita ke Dewi Bunga yang dulu. Membungkuk. Hujan bunga, lihat hujan bunga. Hujan bunga. Cantik banget. Jinmi, sini.
Dengan perlindungan Elisirion kamu bakal aman. Malam ini, periode terakhir Phoenix Nirvana. Tengah malam. Kekuatan magis dewa, api paling lemah. Kamu bisa bertindak sesuai itu, oke. Tuanku. Kalau nggak ada rencana sempurna, jangan gegabah bertindak. Phoenix Nirvana terjadi sekali dalam 500 tahun. Aku udah nunggu terlalu lama. Aku akan kirim orang lain buat urusan ini, kamu nggak perlu khawatir. Temu peri di dunia bunga secepatnya. Ya tuanku. Lian Qiao, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Pergilah, tidak perlu tinggal di sini. Aku bisa berlutut di sini sendirian, tidak masalah. Tidak mungkin. Sahabat sejati menghadapi segalanya bersama-sama. Kondisimu lebih buruk daripada aku. Dia menggunakan mantra pengunci gerakan. Mungkin akan hilang setelah matahari terbenam. Tapi tubuhmu akan mati rasa. Ibu memanggilku, aku harus pergi. Dia? Ibu? Pindah. Anggur. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan mantra pengunci gerakan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa seperti ini. Gunung turun. Ombak naik. Ayolah, apakah aku benar-benar peri yang tidak berguna? Tuan Puci. Yanyou. Tuan Puci. Yanyou. Masih belum ingat setelah 900 tahun? Yanyou sama sekali bukan nama yang bagus. Tahu kenapa? Kenapa ada siput di alam bunga yang bernama Yanyou? Kelihatannya sangat berat dan lamban. Tuan Puci terdengar lebih baik. Namamu mencerminkan karakteristikmu dan juga sangat imut, bukan? Tuan Puci, aku tidak suka nama itu. Tapi kamu sudah memanggilku begitu selama 900 tahun. Aku mulai terbiasa dengan itu. Kamu hanya monster kecil di kolam. Mengapa kamu selalu membuat penampilan yang heboh, hanya untuk pamer? Sungguh pemborosan kekuatan. Ini adalah kekuatan sihir yang kusimpan selama 100 tahun. Ambil untuk memperkuat dirimu, ingin jadi pahlawan? Memberikan kekuatan sihir yang kamu simpan padaku? Padahal tadi bahkan tak bisa mematahkan mantra pengunci gerakan? Kasihan, ambil kembali. Apa kamu meremehkanku? Baiklah, kamu menang. Begitu dong. Baiklah. Ambil ini. Aku juga membawakanmu hadiah. Hadiah apa? Sesuatu untuk dimakan. Tebak.
Aku lapar. Kalau kamu bawa daging itu yang terbaik. Pintar tapi setengah benar. Ini Roro. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun ini, kamu memberiku kekuatan magis dari kerja kerasmu untuk membalas bantuan dari hari itu. Sebetulnya, aku tidak butuh kekuatan magismu. Cukup dengan berbicara denganku sudah membuatku sangat bahagia. Sebenarnya, untuk membalasmu dengan kekuatan magis bukan semata karena kamu. Kalau aku tidak mengeluarkannya dari water mirror, kita tidak akan bertemu Kyongki. Kalau kita tidak bertemu Kyongki, jadi yang ingin kulakukan sekarang adalah penebusan. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskannya. Jadi aku ingin kamu tahu. Sahabatmu ada bersamamu dengan cara lain. Mr. Pucci, apakah dia akan kembali menjadi Roro yang bisa bicara dan menyanyi, lari dan melompat? Yah. Bukan tidak mungkin. Cukup temukan Great Immortal. Great Immortal. Kalau aku pergi ke Heavenly Realm, bisakah aku menemukan Great Immortal? Elf tidak punya hak untuk pergi. Kecuali kamu berlatih menjadi peri. Aku bahkan tidak bisa keluar dari water mirror kecil ini. Semua ada sebab dan akibat. Jangan hidup di masa lalu, saatnya melepaskannya. Berlatih dengan giat. Dan suatu hari nanti, Second Fairy Camping Gun. Dan kembali menjadi Rouro. Hari ini Frost S. Descent. Buat Fire Tiger. Dewa Malam. Aku baru saja melihat seorang pria berbaju hitam masuk ke Northern Heavenly Gate. Dan dia berlari sampai ke sini. Apakah kamu melihat pria berbaju hitam? Tidak. Apakah kamu melihat pria berbaju hitam? Tidak. Sekarang ini adalah momen kritis Su Feng terlahir kembali di Nirvana. Aku khawatir pria berbaju hitam itu ingin menyakiti Su Feng. Mr. Liayuan, mari kita tangkap dia bersama-sama. Sang permaisuri memerintahkan agar istana Qiwu ditutup malam ini. Aku mohon maaf yang mulia. Baiklah, aku bertarung dengan pria hitam itu. Dia memiliki kekuatan sihir yang kuat. Semoga Anda bisa lebih berhati-hati. Dewa Malam dan Yang Mulia bagaikan saudara, aku menghormati itu. Aku akan waspada. Kalau begitu aku serahkan padamu.
Meteor. Kata orang jika kamu mengucapkan permohonan pada meteor mimpimu akan terkabul. Tapi ada perlindungan realm, apakah efeknya akan berkurang? Tidak apa-apa biar aku coba. Aku ingin bertemu dengan dewa besar. Apa ini? Bau terbakar. Sangat bau. Sepertinya burung. Dibakar dulu, lalu dibekukan. Dibekukan setelah dibakar. Metode memasak apa ini? Ini burung? Aku melihat burung. Ya, burung. Bunga dan daunnya keras. Ini bulunya. Agak bau. Gagak ini gagak. Gagak? Bagaimana kamu tahu? Aku baca ensiklopedia spesies 6 realm karyaku. Gagak terlihat seperti ini. Pasti gagak. Tapi kenapa tidak bergerak? Apakah sudah mati? Jangan panik. Belum mati, masih ada napas. Kalau begitu mari selamatkan dan pelihara dia. Ada pepatah di dunia manusia. Buddha berkata kita harus berbelas kasih. Bagaimana bisa kita hanya melihatnya mati tanpa berbuat apa-apa? Mari selamatkan dia. Menurutmu ini akan berhasil? Jangan khawatir. Kita juga tumbuh seperti ini saat kecil, bukan? Siram dia. Jemur, besok dia akan baik-baik saja. Gagak kecil, kamu harus kuat. Kami akan datang untuk memeriksamu nanti. Sedikit air lagi. Ayo pergi, baik. Yang Mulia menghilang dalam proses kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya, Tuan Liayuan. Untuk membantu Yang Mulia terlahir kembali di Nirvana. Hari ini adalah hari ke-49. Yang mengejutkan setelah api padam. Yang Mulia tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut pendapatmu, apa saja variabel yang mungkin terjadi selama penyulingan Su Feng? Ada satu peristiwa lagi yang harus dilaporkan. Katakan. Burung gagak kecil. Burung gagak kecil. Kamu sangat istimewa. Perlindungan kerajaan kami tidak dapat ditembus. Bagaimana kamu bisa masuk? Tidak ada respon? Baik, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun. Ini adalah madu yang aku buat. Dengan lebih dari 100 jenis bunga. Ini telah disegel selama 500 tahun. Aku akan mencobanya dulu untuk melihat apakah itu berhasil. Hebat, itu berhasil. Mengapa kamu mati lagi? Ya Tuhan, Lian Qiao akan kecewa.
Namun jika kamu bisa menembus perlindungan ini, kau pasti bukan burung gagak biasa. Apakah kamu peri burung gagak? Jika demikian terlalu sia-sia menguburmu sebagai pupuk bunga. Kamu bahkan memakan maduku yang berharga. Bagaimana jika aku memasakmu? Ini dia. Burung gagak kecil. Burung gagak? Burung gagak kecil? Burung gagak kecil. Bagaimana kamu bisa sebesar ini? Bagaimana aku bisa memasukkannya ke dalam panci jika kamu sebesar ini? Dan bagaimana aku bisa memasakmu? Aku pernah mendengar bahwa peri memiliki dan dalam yang mengkondensasikan semua kekuatan mereka. Jika aku menemukan milikmu dan memakannya, mungkin itu setara dengan memakan seluruh tubuhmu? Anggur, kamu sangat pintar. Aneh sekali kenapa ada benjolan di sini. Oh, begitu. Mungkin itu adalah internal dan pasti itu bisa membantuku meningkatkan kekuatan sihirku. Siapa kamu? Hei, kamu bangun. Jenis roh jahat apa kamu ini? Aku bukan roh jahat. Aku bilang aku bukan roh jahat. Aku hanya elf buah kecil yang masih perlu berlatih dan berusaha keras. Aku bukan roh jahat. Sekarang kamu sudah bangun. Kamu bisa memanggilku sang penyelamat. Kami berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Itu tradisi baik kami di Cermin Air. Penyelamatku? Apakah kamu mencoba menyelamatkanku dengan pisau? Ya, aku. Kamu jatuh ke kebunku dan terluka parah. Aku menyelamatkanmu dengan niat baik. Untuk menyelamatkanmu, aku memberimu madu berharga. Agar kamu bisa bangun. Nah, bajumu cukup kotor dan compang-camping. Aku mencoba memberimu baju baru. Lalu aku melihat ada penyakit di bawah perutmu. Aku menghargai bahwa tubuhmu rusak tapi semangatmu kuat. Kamu masih berbeda dari orang biasa. Sekarang aku menyelamatkanmu, aku akan menyelesaikan tugasku. Berbaringlah dan aku akan mengangkat bagian yang sakit. Berbaring, apa yang kamu lakukan? Kamu perempuan, apakah kamu tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Perbedaan apa? Bagaimana kamu bisa mengabaikan moral dasar? Aku hanya pernah mendengar perbedaan antara bunga, burung, dan hewan. Tidak pernah mendengar perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu. Karena kamu masih muda dan dibesarkan di tempat yang tidak beradab ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Kami elf buah tentu tidak peduli apa yang dipikirkan burung.
Elf tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki jepit rambut ajaib itu? Dari mana dia mendapatkannya? Yah. Karena kita sudah saling mengenal. Kita sekarang teman. Jadi kamu istirahat saja. Aku akan bawakan sesuatu untukmu makan. Selamat malam. Teman, waktunya makan siang. Cepatlah. Duduklah. Kamu bisa menghabiskannya semua. Mengapa? Bukankah kalian gagak suka cacing? Peri kecil, siapa yang bilang aku gagak? Kamu bukan? Lalu apakah kamu burung hantu? Wah, Apakah ada air mata di sekitar sini? ikuti aku. Airnya bagus, tidak buruk. Teman, aku tidak tahu kalau kamu begitu mahir dalam ilmu peri. Aku tahu cara berubah bentuk, tapi aku tak pernah belajar sulap menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Pak Hu juga tidak bisa, tapi peri bunga agung bisa. Teman, berapa tahunkah dibutuhkan untuk menguasai kemampuan seperti itu? Bagaimana dengan ini? Kita cari di sisi ini. Kalian cari di sisi itu, baik. Hei, ini air ini untuk apa? Tentu saja untuk mencuci kaki, mandi, dan mencuci pakaian. Setan kecil yang tidak beradab, menjijikan sekali. Teman, kamu memang aneh. Barusan kamu bilang air ini menyegarkan, tapi sekarang kamu bilang aku kotor. Apa mungkin burung gagak suka marah-marah sering? Izinkan aku bertanya, ini dunia bunga? Tepat sekali. Hei, apakah kamu meninggalkan dunia bunga? Tapi kamu belum membayar utangmu padaku. Bagaimana cara kamu ingin aku membayarnya? Sekarang kita bicara bawa aku ke dunia surga lalu kita impas. Tidak mungkin. Aku pikir kemampuannya hebat. Kenapa dengan satu tarikan dia jatuh ke air? Burung sialan ini. Kita harus menemukannya. Ayo pergi ke sana, lihat ya.
Jinmi, ada seekor burung kemarin yang menembus cermin air. Apa kamu melihatnya? Burung-burung apa? Bisa terbang, punya sayap dan tubuhnya terbakar api. Apa itu yang bergerak? Aku sedang mencuci kakiku. Bahkan jika kita harus menggali beberapa kaki atau membalikkan dunia ini, kita harus menangkap burung itu. Ayo pergi. Teman. Teman-teman. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati lagi, kan? Bagaimana ini bisa baik? Aku dapatkan 6 harta keberuntungan. Teman. Teman. Kamu sudah bangun. 6 harta keberuntungan dari dunia bungaku sangat efektif. Apa yang baru saja kamu berikan padaku? 6 harta keberuntungan. Apa itu 6 harta keberuntungan? Ini dia bawang jahe, bawang putih, seledri ketumbar, dan merica Sichuan. Ini adalah obat leluhurku untuk penyakit dan khusus untuk burung yang jatuh ke air. Apa kamu percaya aku akan menghancurkanmu? Kamu ingin menghancurkanku, teman. Menurutku kamu salah paham. Sebelumnya kamu mungkin juga mendengar peri bunga begonia. Jika dunia bunga harus menggali beberapa kaki untuk menemukanmu, mereka masih akan mencarimu. Jadi sekarang, satu-satunya orang yang bisa membantu menyembunyikanmu di dunia bunga adalah aku. Jika aku ketahuan, maka kamu akan selesai. Setelah kamu ditemukan, mereka akan memotong kakimu dan menjadikanmu pupuk bunga. Dunia surgaku yang terhormat. Bagaimana dengan dunia surga MU yang terhormat? Mengapa seseorang sehormat aku datang ke sini? Dan takut pada beberapa roh bunga dan buah. Kamu terlalu lucu. Pria terhormat dari dunia surga yang datang dan pergi dengan bebas. Lalu mengapa setiap kali kamu dalam masalah, aku peri buah kecil ini yang menyelamatkanmu? Kamu menyelamatkan nyawaku. 2 kali. Aku menyelamatkanmu 2 kali. Tapi orang seperti aku bukanlah orang yang sombong, yang akan memaksamu untuk memanggilku penyelamatmu. Jelas-jelas kamu. Seperti kata pepatah, sedikit kebaikan harus dibalas dengan berlimpah. Kebaikanku padamu bukan hanya 1 tetes, tetapi 4 tetes. 4 tetes madu fermentasi. Sebuah kebaikan yang menyelamatkan 2 nyawa. Pertama kali aku menyelamatkanmu adalah malam sebelum kemarin. Aku menggunakan madu fermentasi berusia 500 tahun untuk menyelamatkanmu dan membantumu kembali ke wujud aslimu. Lupakan saja. Hei, aku belum selesai bicara, aku belum selesai. Yang kedua adalah barusan. Aku menggunakan 3 tetes madu fermentasi untuk membantumu sadar kembali. Sebenarnya kamu mau apa sih? Teman, bukankah kita sudah bahas sebelumnya? Jika kamu bisa membawaku keluar dari cermin air dan membawaku ke alam surga, maka 4 tetes madu fermentasi ini dan 2 kali aku menyelamatkanmu bisa dianggap lunas. Bagaimana menurutmu? Tidak. Tunggu. Jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang baru saja kupikirkan, lebih baik kuberitahukan padamu. Oke, silakan katakan. Wujud asliku sebenarnya adalah seekor burung. Biasanya aku suka makan buah-buahan. Lupakan saja. Sepertinya tempat ini tidak berbahaya, aku bisa istirahat di sini selama beberapa hari. Itu burung yang sangat modi. Aku akan pergi lusa. Benarkah? Bagus.
Kami sebagai buah-buahan tidak bisa merendahkan diri setara dengan seekor burung. Raja Kota Gu. Silakan lanjutkan. Demon Lord, selamat. Kalian semua boleh pergi. Raja Kota Gu, dari mana datangnya ucapan selamat ini? Aku baru saja menerima informasi bahwa Dewa Api ternyata mengalami insiden. Keberadaannya tidak diketahui saat ini. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Kudengar Kaisar Surga sangat marah. Dia memerintahkan 10.000 prajurit untuk mencari Dewa Api. Selamat Demon Lord. Selamat Demon Lord. Terima kasih. Minumlah. Bersulang-bersulang. Dewa Api itu selalu sangat sombong. Dia menghancurkan begitu banyak prajurit di suku demonku. Jalan Tuhan memang berputar, dia akan membayar apa yang telah dilakukannya. Phoenix Nirvana sekarang sedang melarikan diri dari kematian. Sekarang alam surga memiliki kekuatan militer yang lemah. Kupikir bahwa kita bisa menyerang saat besi masih panas, dan langsung mengirim pasukan ke Huanglong. Raja Kota Gu benar. Sampaikan perintahku. Beritahu 6 kementerian untuk merekrut 20.000 tentara. Maju ke alam surgawi. Tuan Iblis yang perkasa. Tenang saja. Pengawal surgawi sudah dikirim untuk mencari. Aku yakin kita akan mendapatkan kabar baik segera. Aku punya satu permintaan. Jika api abadi kembali dengan selamat, bisakah kau setujui permintaanku? Apa itu? Posisi putra mahkota sudah lama kosong. Semua makhluk surgawi membicarakannya. Su Feng adalah anak pertama dari istri sah. Dia telah berjasa besar dalam pertempuran, dan sangat dihormati serta didukung oleh masyarakat. Aku berharap Yang Mulia dapat menunjuk Su Feng sebagai putra mahkota sesegera mungkin. Mengapa tiba-tiba kau angkat topik ini? Apa hubungannya hilangnya Su Feng dengan ini? Yang Mulia, apakah Anda percaya ini hanya kebetulan? Aku percaya seseorang telah mengejutkan kita untuk menyiksa putraku. Kata-kata Liayuan masih terngiang. Apakah Yang Mulia akan memaafkan orang ini? Liayuan juga mengatakan bahwa pada hari itu, Runyu tidak masuk istana Qiwu. Jika Anda ingin menyalahkan orang lain, Anda harus menunjukkan bukti yang meyakinkan. Aku tidak ingin terlalu blak-blakan sebelumnya. Rahasia di alam surgawi mudah membawa masalah. Tapi sekarang Su Feng dalam bahaya. Mereka yang mendapat untung darinya adalah mereka yang memiliki ambisi seperti serigala. Yang Mulia, Anda harus menunjuknya lebih cepat. Untuk mengakhiri keserakahan orang-orang ini, baiklah. Tidak perlu bicara lagi. Mari kita tunggu sampai Su Feng kembali dan membahas ini nanti. Yu Feng tak kenal takut dan paling berani di antara pasukan. Runyu berbudi luhur dan berhati baik. Bagaimana mungkin dia begitu mudah menyakiti orang lain? Permaisuriku, jangan percaya pada penjahat-penjahat yang memprovokasi konflik antara keluarga surga. Berbudi luhur dan berhati baik, deskripsi yang luar biasa. Sudah siap? Aku tidak akan menunggu, aku pergi. Aku siap.
Ayo pergi. Apa kamu membawa seluruh rumahmu? Tidak juga. Jalan yang panjang. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan terbiasa tinggal membawa lebih banyak lebih baik daripada tidak membawa apa-apa. Setan liar. Bagaimana alam surga bisa mengizinkanmu tinggal di sana lama? Jangan bawa satu barang pun. Tidak satu barang pun? Teman, apa kamu lupa apa ini? Ini adalah madu fermentasi yang aku tanam selama 500 tahun dan menggunakannya untuk menyelamatkanmu. Kamu juga meminum 4 tetesnya. Meskipun saat kamu meminumnya, kamu tidak sadar. Kamu sudah tahu seberapa efektif itu. Kalau kamu menghadapi beberapa keadaan darurat atau sesuatu yang sangat penting. Ayo pergi. Tunggu. Beri aku sedetik. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku siap. Kamu benar-benar kakak tertua. Keberhasilan ini bukan karena kontribusiku sendiri, tetapi berkat usaha semua orang di dalam enchantment. Orang-orang di enchantment bisa menikmati hari-hari damai lagi. Tapi belakangan ini, aku masih tidak bisa menemukan napas burung terbang itu. Aku merasa sangat cemas. Mungkin itu mati, atau mungkin terbang kembali ke arah asalnya. Belum diketahui. Atau mungkin memiliki keterampilan yang hebat dan bisa menangani diri sendiri dalam semua situasi. Dengan jejak yang tidak terlacak. Kamu terlalu khawatir kakak, bukan aku sombong. Enchantment lama didirikan oleh Dewa Bunga sebelumnya sebelum meninggal. Saat itu Dewa lemah dalam kekuatannya. Sekarang 4000 tahun telah berlalu. Enchantment sudah tidak stabil. Burung itu hanya tidak sengaja terkena pukulan. Mereka yang bisa memecahkan enchantment kita kali ini bisa dihitung dengan 2 tangan di semua 6 domain. Apakah itu burungnya? Dia sudah terlalu jauh di bawah hidung kita. Kakak aku akan segera menangkapnya. Potong kakinya dan gunakan sebagai pupuk. Hei, bisa lebih stabil tidak? Bikin pusing saja. Kalau terus begini, aku akan muntah. Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke bawah. Aku benar-benar mau muntah. Jangan muntah kau. Aku terbang di langit. Aku di langit. Hati-hati angin dan kabut tebal. Hati-hati tidak stabil, kalau jatuh aku tidak akan menangkapmu. Ini pertama kalinya aku terbang. Aku ingin melihat pemandangan indah ini. Ini baru tingkat ketiga surga. Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Ada apa yang bisa dilihat? Burung sialan berhenti di sana. Tidak, Dewi Bunga Begonia dekat. Ayo pergi. Apakah semua orang di dunia bunga lengket seperti Keong?
Tolong jangan tinggalkan aku. Meskipun kau tinggalkan aku, dia tetap akan memotong kedua kakimu dan menggunakannya sebagai pupuk. Dewa ini terlihat baik, tapi hatinya begitu kejam. Benar-benar tidak cocok dengan penampilanmu yang hebat. Burung sialan. Masuk ke dunia bungaku menghancurkan mantra cermin air. Apakah Tuanmu Suihe yang mengirimmu ke sini? Suihe. Dia tidak bisa mengendalikanku. Sangat percaya diri. Tuanmu Suihe tidak kompeten. Aku akan memberikan disiplin menggantikannya hewan jahat. Maaf telah menyinggungmu. Si kecil ini terus mengoceh tentang meninggalkan cermin air. Apakah dia benar-benar pergi? Tidak mungkin. Kemana dia bisa pergi? Tuan Hu, Dewi Bunga Agung, kemana Jinmi pergi? Memetik bunga di hutan, mencuci baju di belakang. memetik bunga mencuci baju. Kalian selalu dekat dengan Jinmi, kemana dia pergi sebenarnya? Dewi Bunga Agung. Kami benar-benar tidak tahu. Semua orang fokus berlatih membuat madu. Tidak mungkin selalu bersama. Mungkin dia sedang bermain petak umpet dan menyembunyikan dirinya. Saya tidak menemukan jejak Jinmi. Dia tidak ada di cermin air lagi. Hari-hari ini apakah Anda melihat perilaku yang tidak biasa darinya? Ya. Belakangan ini, nafsu makannya meningkat. Tentu saja suku burung. Burung gagak itu menghilang. Si kecil menghilang. Mungkinkah burung gagak itu yang memakan si kecil? Ratu Surga dulunya adalah kepala suku burung. Meskipun tidak harmonis dengan kerajaan bunga kami, tapi dengan posisi dan kehormatannya, tidak ada alasan baginya untuk datang ke kerajaan bunga merampas peri kecil. Mungkinkah itu? Apapun niat burung itu, apakah direncanakan atau tidak, Jinmi harus dibawa kembali. Mr. Hu, Anda tidak cukup merawat Jinmi. Pergi dan cari dia segera. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan menguliti kulit tua Anda dan mengirim Anda ke lubang kelinci. Tidak. Saya akan pergi. Saya juga akan pergi. Saya baru saja akan mencari Anda dan membalas dendam Anda datang sendiri. Ayo kau si tua ceroboh. Cukup buka matamu dan lihat siapa aku. Kamu. Kakak, kamu harus menuntut keadilan untukku. Mengapa kamu terluka seperti ini? Siapa yang melakukannya? Itu burung sialan itu. Saya bertemu dengannya di tingkat ketiga surga. Saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan yang begitu kuat dan teknik serangan api. Dan dia membakarku seperti ini. Suku burung menghargai api. Suihe, pemimpin suku burung saat ini, ahli dalam teknik api. Burung ini pasti pengikut setianya. Ketika kamu bertemu burung gagak itu, apakah kamu melihat Jinmi? Mungkinkah Jinmi juga dirampas? Itu akan mengerikan. Burung gagak itu kejam sifatnya. Gadis itu, saya khawatir hal buruk akan terjadi padanya. Tidak akan. Tidak akan.
Ternyata kedatangan peri bunga agung. Sangat senang bertemu dengan Anda. Putri Suihe. Dewi bunga besar tidak pernah datang tanpa alasan. Aku penasaran apa yang membawamu ke sini hari ini. Bahkan Dewi bunga besar terlibat perkelahian. Beberapa hari yang lalu seekor burung terbang memasuki kerajaan bungaku. Menjarah seorang peri melukai seorang master. Dan keberadaannya masih belum diketahui. Kami datang ke Putri Suihe untuk meminta penjelasan. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Peri bungaku menyaksikannya. Semua orang menyaksikannya, ini bukanlah rekayasa. Meskipun kerajaan kami selalu hidup harmonis dengan dunia lain, tidak ada toleransi terhadap intimidasi dari pihak asing. Jika memang itu adalah sampah suku burung kami yang sengaja membuat masalah, tidak perlu Dewi bunga besar turun tangan. Aku sendiri akan memberikan hukuman. Kuelingnya. Dari yang terbang di langit hingga yang belum lahir. Interogasi mereka satu persatu. Dia tidak punya bukti. Siapa tahu apakah dia sengaja memprovokasi. Aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Dewi bunga besar, tenanglah. Setelah aku menangkap pelakunya, kamu bisa melakukan apapun padanya. Melapor kepada Putri Nirvana, Dewa Api telah hilang. Kerajaan Iblis telah mengirim 100.000 tentara. Apa? Ikuti aku. Tunggu, semuanya ada urutannya. Hari ini Putri harus memberiku penjelasan. Semuanya ada prioritasnya. Suihe punya hal penting yang harus dilakukan. Hari ini aku khawatir akan mengecewakanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bagaimana aku bisa memiliki wibawa untuk memimpin suku burung? Bagus. Dalam keadaan darurat kita harus fleksibel. Kami pasti akan menangkap pelakunya di masa depan dan mengajukan gugatan di Istana Bunga. Apa yang terjadi, Dewi bunga besar? Ada apa? Aku terluka oleh Sui Yushan. Aku butuh istirahat. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, suku burung dilarang makan. Jika suku burung tidak menyerahkan peri kami tidak akan pernah memberikan mereka makanan. Ya? Jika kamu tidak menyerahkan Jinmi dan burung itu, kami tidak akan melepaskan. Bau apa itu? Nafas jahat. Apakah iklim di alam surga sekarang sudah seburuk ini? Aku hampir mati lemas. Wilayah di bawah ini adalah Sungai Wangchuan. Aneh. Mengapa nafas jahat hari ini begitu berat? Itu cukup besar skalanya. Setan liar, hari ini aku akan menunjukkanmu dunia. Hebat! Raja Kota Bian. Aku menyuruhmu merekrut tentara. Kamu terus bermalas-malasan, lihat? Kamu merekrut sekelompok kecil tentara. Tuan Setan, izinkan aku melapor. Aku percaya ada 3 hambatan dalam pertempuran ini. Kami merekrut tentara dengan tergesa-gesa, tidak siap. Aku berusaha keras, hanya merekrut 3.000 tentara. Alam surga selalu melatih tentara terbaik. Dan mereka berada di level yang tidak bisa kita capai. Ini satu hambatan. Perjanjian gencatan senjata antara surga dan setan. Jika kita secara terbuka merobek perjanjian, kita kehilangan integritas dan ini hambatan kedua. Bertarung sendirian di depan ini bukan strategi yang layak. Ini hambatan ketiga. Tolong pikirkan 2 kali.
Aku telah mendengar rumor. Katanya Raja Kota Bian dan Dewa Api sangat dekat. Aku selalu enggan mempercayainya. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan ini di depan kita. Sementara Raja Kota Bian ada di sini, menyebarkan kesesatan untuk menipu orang dan menunda pertempuran. Tampaknya rumor ini akan terbukti benar. Kamu, Tuan Setan, berkolusi dengan musuh. Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Kejahatan ini harus dihukum mati. Memotong-motong tubuh dan membuangnya ke sungai Wangchuan. Bawa dia Tuan. Berhenti! Izinkan aku melapor. Ayahku tidak pernah melawan perintahmu. Dia telah merekrut sejumlah tentara sesuai perintah. Di mana tentara yang tersisa? Mereka ada di sini. Apakah kamu ingat pertempuran kita di Gunung Tushan ribuan tahun yang lalu? Liu Ying menghalangi 8.000 musuh sendirian. Untuk memujiku, karena bertarung melawan ribuan pasukan sendirian. Liu Ying datang untuk meminta dikirim ke medan perang. Liu Ying ini bukan perang biasa kamu. Raja Kota Bian lemah dan licik. Tapi kamu punya putri yang luar biasa. Dengarkan perintahnya Liu Ying. Aku menunjukmu sebagai garda depan. Sajikan anggurnya. Tunggu sampai kita menghabiskannya. Lalu pimpin pasukan menyeberangi sungai Wangchuan. Hancurkan istana Empyrean Cloud. Dan tangkap Kaisar Surga. Aku akan memberimu penghargaan kelas 1. Berikan anggurnya. Lindungi Raja Iblis. Raja kota yang benar-benar sombong dan ambisius. Tapi menduduki alam surga, kamu tidak punya suara dalam hal ini. Dan Raja kota Gu juga tidak. Immortal Api, aku sedang mengulas pasukan hari ini. Apakah kamu ingin ikut campur dan memulai perang lagi? Berhenti mencari alasan untuk dirimu sendiri. Aku baru saja di surga, dan melihat kejahatan ini memimpin pasukan menyeberangi sungai Wangchuan. Raja kota yang sejak pertempuran antara surga dan iblis. Sungai Wangchuan telah menjadi batas yang tidak ada yang melanggar. Aturan ini telah diikuti selama puluhan ribu tahun. Sama seperti Raja kota yang mengulas pasukan. Apakah kamu lupa tentang aturan ini? Jika kamu benar-benar ingin menduduki alam surga, mohon minta panah bulu Phoenixku dulu. Aku harus mengatakan pasti ada beberapa kesalahpahaman. Orang yang kacau. Raja Kota Yan, dengan pasukan yang tidak mampu dan hanya hati yang ambisius. Hati-hati. Aku sudah lama mendengar bahwa Immortal Api sangat berani. Tidak ada waktu seperti sekarang. Liu Ying cukup berani untuk meminta pertempuran dengan Immortal Api. Ternyata Putri Kota Bian, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hanya saja aku tidak pernah bertarung dengan wanita. Tidak ada perbedaan gender di medan perang. Baiklah, maka aku akan memberikan beberapa konsesi. Tidak perlu. Kami orang-orang di alam iblis. Tidak selemah kalian para dewa di alam surga. Sudah beberapa saat, dan kami masih belum melihat serangan dari pasukan alam surga. Mungkin hanya dia. Lebih baik merancang jebakan untuk menangkapnya hidup-hidup. Tolong pikirkan 2 kali. Hari ini Fire Immortal tiba-tiba muncul. Kita bisa tahu bahwa Heaven Realm telah menyebarkan pesan bermaksud menipu kita. Fire Immortal memimpin 3 pasukan. Pasti ada cadangan. Saya sudah kehilangan muka. Agar semuanya bisa berakhir,
Tidak ada maksud menyinggung. Saya berkesempatan bertemu Fire Immortal hari ini. Anda benar-benar layak dengan reputasinya. Saya tidak akan berani menantang Anda. Siapa lagi yang ingin mengambil tantangan ini? 100.000 prajurit demon. Tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis. Bagus, sangat bagus. Raja Yan City. Tidak ada pertempuran selama 1000 tahun. Saya sangat ingin melakukannya, tapi aturannya ketat. Anda bisa melatih prajurit saya lebih banyak di masa depan. Jangan ragu untuk datang dan menyerang kami. Saya memiliki jutaan prajurit di Heaven Realm. Kami semua siap untuk memulai pertempuran. Siap kapan saja. Fire Immortal. Pertempuran teradu bedang ini bikinlah permainan. Saya selalu mengusulkan perdamaian. Tentang ini tolong bantu saya menyebarkan kabar. Ayah? Ketika dia mengambil cambuk saya, dia terlihat seperti MUC. Akan ada hari ketika saya bisa melawannya secara langsung dan sederhana. Bagaimana persiapan Runyu? Yang mulia, Dewa Malam telah selesai menugaskan prajurit di luar gerbang surga selatan. Datang dan laporkan tugas segera. Runyu belum pernah melalui pertempuran. Pertempuran ini hanya dimaksudkan untuk membuatnya menetap dan stabil dengan pasukan. Untuk formasi pasukan, kita harus mengandalkan Lia Yuan dan prajurit dari arah lain. Saya telah mengikuti Fire Immortal untuk waktu yang lama, berbaris dan bertempur, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Fire Immortal. Saya yakin saya akan berhasil dalam tugas ini. Saya harap Anda bisa mempercayai saya dan merasa tenang. Jika Su Feng ada di sini, mengapa aku harus khawatir? Ratu Surga tiba. Yang mulia, silakan lihat ini. Ini ditemukan di Nirwana Su Feng. Pasti ada yang ingin menyakitinya. Tapi jika kau melihat di seluruh alam surga, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Panggil Runyu. Runyu memberi hormat kepada ayah dan ibu. Seseorang bawa dia turun. Apa yang kulakukan? Tolong jelaskan padaku. Lihat apa yang kau lakukan. 100.000 prajurit. Es ini bukan milikku. Apa kau benar-benar tidak tahu? Benda ini ditemukan di Nirwana Su Feng. Dia tidak menghilang tanpa alasan, melainkan dia diserang oleh ini. Nirwananya terputus. Teknik air yang begitu kuat. Di surga yang besar ini, siapa lagi kalau bukan kau? Selain itu, seorang dewa melihatmu di dekat istana Qiwu pada hari itu. Kau bertugas di gerbang surga utara malam itu. Pada saat itu, ada yang tidak beres dengan Nirwana Su Feng. Katakan padaku apakah ini benar. Ayah. Malam itu aku memang pergi ke istana Qiwu. Yang mulia. Selamat datang. Apakah ada kabar darinya? Yang mulia, yang mulia. Akhirnya kau kembali, yang mulia. Bahaya apa yang kau alami? Apa kau terluka? Jangan khawatir, aku hanya mengembara selama beberapa hari. Mungkin aku membuat kalian semua khawatir. Mengapa kalian di sini? Aku dengar alam iblis telah menyerang. Sui He telah membawa suku burung untuk membantu. Sangat baik bahwa kau kembali. Kalian berdua boleh pergi, ya. Maaf mengganggumu, aku baik-baik saja. Bibi yang mengkhawatirkanmu. Dia tidak bisa tidur di malam hari. Kaisar surga mengirimkan pasukan dan tentara mencarimu di mana-mana, tetapi tidak pernah mendengar kabar tentangmu. Yang mulia, di mana kau selama ini? Semua tempat liar. Saya juga pertama kali di sana, tapi agak menyenangkan. Jadi saya tinggal di sana selama beberapa hari. Setan terdeteksi.
Siapa kamu? Kenapa kamu dekat dengan Yang Mulia? Aku, lupakan saja. Hanya setan yang ingin membalas budi. Yang Mulia, kau memiliki hati yang baik meskipun dalam bahaya. Kau tetap peduli pada orang lain. Tidak, kau salah paham. Ini burung gagak yang berhutang budi padaku, bukan aku. Teman, jelaskan padanya. Teman. Hines. Yang Mulia yang 2 kali diselamatkan olehku. Jadi dia yang harus membalas budiku, bukan aku yang harus membalas budinya. Dan satu hal lagi, pastikan kau tidak salah paham. Aku bukan setan, aku peri anggur yang baik. Karena kau menyelamatkan Yang Mulia, maka aku berhutang budi padamu. Tunggu sampai aku melapor pada ratu. Kau pasti akan diberi hadiah. Sekarang, silakan terima ini, anggap sebagai tanda rasa syukurku. Obat mawar ini adalah harta langka. Kau bisa mendapatkan 100 tahun kekuatan spiritual jika memakannya. Apa kau suka? Ya, ini favoritku. Yang Mulia. Selamat atas pencapaian nirwanamu. Kami tidak melindungimu dengan baik, mohon hukum kami. Nirwana. Seekor burung phoenix. Mantra air yang begitu kuat. Siapa lagi yang bisa mengeluarkannya selain dirimu di surga ini? Dan seorang pelayan melihatmu di sekitar istana Qiwu pada hari itu. Seharusnya kau menjaga gerbang surga utara malam itu. Ada sesuatu yang salah dengan nirwana Sufeng. Katakan padaku, apakah ini benar? Ayah, aku memang mampir di istana Qiwu malam itu. Yang Mulia. Aku tahu bahwa Sufeng sedang kesulitan dengan nirwananya. Aku mengikuti pria berbaju hitam ke istana Qiwu. Aku ingin melindunginya, tapi... Apa yang terjadi? Kamal Harwangakyu? Siapa dia? Kenapa kau tidak memberitahu kami? Aku bertarung dengan pria berbaju hitam itu. Aku bisa merasakan dia sangat kuat, tapi dia tidak tertarik untuk bertarung. Dia kabur setelah beberapa putaran. Aku melihat Tuan Liayuan sedang menjaga istana Qiwu. Dan itu adalah momen krusial dalam nirvana Sufeng. Aku tidak ingin mengganggu. Jadi aku pergi setelah berbicara sebentar dengan Liayuan. Bukan berarti kami tidak percaya padamu. Tapi ini hanya cerita dari sisimu saja. Itu tidak cukup meyakinkan. Aku tahu bahwa ayah dan ibu bijaksana. Aku tidak pernah berniat menyakiti Sufeng. Aku berlatih mantra air. Aku tidak pernah bisa mendekati api nirvana. Itu poin pertama. Kedua, aku terluka oleh orang itu karena kecerobohan. Meskipun dia menggunakan hujan es, dia tampaknya tidak takut api. Kamu terbakar. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang lukamu? Bulu hitam tidak selalu milik burung gagak atau murai. Mereka mungkin milik phoenix yang terbakar. Aku tidak pernah menyangka burung gagak ini adalah burung ajaib. Kita akan memiliki persediaan pil elisir yang tak terbatas. Kita tidak bisa menyalahkan Liayuan untuk ini. Nirvana keluarga Phoenix selalu berisiko. Aku jatuh ke hutan belantara tapi. Aku kembali tanpa cedera dengan bantuan setan kecil. Ini takdirku pada akhirnya. Yang Mulia, karena kamu kembali dengan selamat, aku tidak perlu khawatir lagi. Kaisar Langit dan Permaisuri Langit khawatir akan keselamatanmu. Mereka baru saja memanggil Dewa Malam untuk menghukumnya, Runyu. Bawa aku ke ayahku sekarang. Yang Mulia, investigasi belum selesai. Dengan hanya mendengarkan kata-kata Runyu. Dewa Api telah tiba. Salam hormat kepada ayah dan ibu. Su. Bangun sekarang, apa kamu terluka? Aku sangat khawatir. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Apa yang terjadi? Kamu di mana saja selama ini? Ayah. Aku diserang selama nirvana dengan senjata hujan es. Dan aku jatuh ke hutan belantara. Aku ingin mencari pelakunya, jadi butuh waktu ekstra untukku. Aku tidak pernah menyangka akan membawa kekacauan padamu. Aku sembrono. Maafkan aku. Sudahkah kamu menemukan pelakunya?
Belum. Tapi aku yakin itu tidak ada hubungannya dengan kakak. Aku sudah menemukan beberapa jejak. Kebenaran akan segera terungkap. Berdiri. Kalian berdua sangat peduli satu sama lain. Aku senang melihatnya. Bagus kamu sudah kembali. Selama kamu pergi ibumu khawatir siang dan malam. Kamu harus membalasnya. Ya, aku tahu. Ini benar-benar kabar baik bahwa Dewa Api sekarang sudah kembali. Selamat Yang Mulia. Yang Mulia, karena Su sekarang sudah kembali dengan selamat. Kuharap Anda akan menepati janji Anda panggil 6 alam. Dan tentukan gelarnya. Ayah ibu, apa ini semua tentang? Ayahmu dan aku telah membuat sumpah. Hari ketika kamu kembali dengan selamat akan menjadi hari ketika alam surga mengangkat putra mahkota. Kupikir kita akan membicarakan ini ketika Su Feng membawa kemenangan pulang. Berita. Yang Mulia, pasukan alam iblis telah mundur dari Sungai Wangchuan. Ada alasan untuk itu? Menurut saksi, Dewa Api menerobos markas besar Raja Kota yang tadi malam dan membuat pasukan itu lari ketakutan. Membuat pasukan lari hanya dengan penampilan kemampuan yang luar biasa. Yang Mulia, Anda selalu adil dengan pujian dan hukuman. Dewa Api, apa pendapatmu? Aku mohon ayah dan ibu untuk menarik kembali perintah Anda. Ini adalah tugasku untuk memimpin pasukan dan melindungi tanah airku. Mundurnya mereka hanyalah taktik mengulur waktu. Dari apa yang aku amati tadi malam, Raja Kota yang pasti akan kembali. Mengusir musuh jauh lebih penting daripada apapun. Permisi. Aku akan mempersiapkan pasukan untuk perang. Aku hanya bisa membantumu menghilangkan racun api di tubuhmu. Kamu mungkin akan merasakan sakit selama beberapa hari ini. Fisik kita bertentangan satu sama lain. Jika aku memaksakan diri untuk menyembuhkanmu, kamu akan mengalami luka yang lebih parah. Api dan air tidak pernah akur. Harap simpan kekuatan magismu untuk hal lain. Aku khawatir tidak bisa menangani lebih banyak lagi. Kamu tahu bahwa api dan air tidak bisa bersatu. Kenapa kamu masih datang untuk menyelamatkanku? Kamu juga akan melakukan hal yang sama kan? Lia Yuan baru saja membersihkan racun es di tubuhmu. Dan sekarang kamu di sini untuk membantuku. Ibu akan menyalahkanku jika dia tahu tentang ini. Ini untuk berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawaku. Su Feng. Semua orang mencurigaiku. Apakah kamu tidak memiliki keraguan? Tentu saja aku punya. Kamu tidak bisa lari jika ada sesuatu yang terjadi padaku. Aku buru-buru menyelamatkanmu bahkan tanpa mengganti pakaian bersihku. Aku berterima kasih untuk itu. Kamu kuat. Tapi kamu masih terluka parah. Jelas yang ingin membunuhku pasti sangat kuat. Aku khawatir tidak bisa menanganinya sendirian. Apa yang terjadi hari itu? Saat nirvanaku hari itu, aku merasakan penurunan intensitas api sekitarnya dingin seperti es. Dan aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan dalam untuk melewati meridian. Dan melompat ke laut awan tanpa musuh menyadarinya. Untuk sisanya aku tidak tahu apa-apa. Dia ahli dalam mantra air dan tidak takut dengan api nirvana. Itu sangat aneh. Aku sudah memberitahu ayah dan ibu bahwa aku akan menyelidiki masalah ini. Ini untuk membuat musuh merasa tenang. Dan membiarkanmu menyelidiki untukku secara diam-diam. Dan menangkap pelakunya secepat mungkin. Jangan khawatir, aku akan mencari kebenaran untuk menebus kesalahanku padamu. Dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi kamu masih harus meningkatkan kemampuan magismu. Agar tidak membuatku kesulitan. Seperti hari ini kamu dalam keadaan kacau.
Yang mulia, Dewa Api tidak mencurigainya dan membantu dengan lukanya. Dan mereka bahkan minum teh bersama. Mereka tampaknya tidak saling membelakangi. Anak bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia berteman dengan orang yang salah. Jika bukan aku yang membantunya dalam merencanakan, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia telah menyerahkan tahta kepada orang lain. Awasi Runyu. Jika ada sesuatu yang terjadi segera datang padaku. Ya. Jadi ini adalah istana surgawi. Tidak ada yang istimewa tentang itu pada akhirnya. Kabut menutupi lantai. Aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Kenapa dia menghilang lagi? Apa yang terjadi? Bunga-bunga itu terlihat hijau dan ceria. Kenapa mereka menghilang setelah kusentuh? Apakah aku tidak cukup kuat? Bahkan bunga pun meremehkanku. Pelit, aku tidak akan memetik lagi. Aneh, kenapa tidak ada satupun bunga di halaman depan Phoenix? Seharusnya aku pergi ke tempat lain. Apakah ini rubah? Rasanya lembut saat disentuh, dan terlihat lucu juga. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Akhirnya ada yang menggangguku. Aku merasa bersyukur untuk itu. Mengganggu? Apa maksudnya? Kenapa kamu bilang begitu? Dari mana kamu berasal, Firechild? Siapa namamu? Aku bukan Firechild. Panggil saja aku Jinmi. Aku hanya setengah peri. Setengah peri? Sepertinya aku tidur lama. Ada peringkat baru untuk peri di dunia surgawi. Aku sudah setengah jalan dalam latihanku, itu membuatku setengah peri. Bukankah ini Taman Sufeng? Jadi kamu Firechildnya Sufeng? Aku bukan Firechild dari Phoenix yang terbekat itu. Aku adalah juru selamatnya. Juru selamat. Ayo Jinmi kecil, aku suka waktu cerita, ayo pergi. Siapa dia? Bagaimana seseorang bisa mahir dalam sihir air dan api? Phoenix itu terbakar dan jatuh ke dunia bunga. Seorang pria dalam kesulitan. Dan aku menabraknya. Firechild yang cantik. Aku memberinya udara. Kontak tubuh. Kemudian aku menunggunya sadar. Lalu apa? Katakan. Aku menunggu. Setelah dia bangun, dia membawaku ke dunia surgawi untuk berterima kasih karena telah membantu. Begitulah kisah cinta dimulai. Itu klasik. Aku sangat suka ceritanya.
Kenapa dia tidak bau? Takdir suka bercanda. Sayang sekali kamu laki-laki. Aku pikir Su Feng pasti akan jatuh cinta padamu. Phoenix yang terbakar itu bilang aku perempuan. Aku laki-laki atau perempuan? Little Jinmi, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku yang pertama kali bilang membalas budi. Tapi salah satu katanya salah terus-menerus. Sia-sia saja usahaku. Ini kata yang benar. Membalas budi. Harus pelukan untuk membalas budi. Karena kamu yang pertama yang pernah menggangguku, aku akan memberimu benang merah. Ikatkan di pergelangan kaki Su Feng, agar cintamu bersemi. Sial akan berubah menjadi keberuntungan. Matchmaker sudah sangat dermawan. Lima, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. Sepertinya matchmaker punya persediaan benang merah yang tak ada habisnya. Kalau kamu berhenti memberikannya kepada peri pelayan di rumahku, aku akan berterima kasih padamu. Anak kecil itu sudah besar sekarang. Kamu tidak akan pernah mendengarkan pamanmu lagi. Aku ingat saat kamu masih anak ayam kecil. Kamu suka bermain di antara benang merah di rumahku. Tapi sekarang, bahkan suaramu terdengar aneh bagiku. Aku merasa sedih. Anak kecil? Kamu berlebihan, Paman. Keponakanku anak yang baik. Begitulah cara anggota keluarga saling menyapa. Aku tidak pernah menyangka kalian berdua paman dan keponakan. Jangan menilai dewa dari penampilannya. Jinmi itu baik. Jadikan dia nyonyamu. Siapa Jinmi? Apakah Mi dalam namamu Jinmi berarti madu? Tidak, bukan itu. Pasti artinya mencari. Tidak. Miku berarti mencari makanan. Apakah keduanya bukan kata yang sama? Hebat. Itu hebat. Berapa umurmu? Kapan ulang tahunmu? Dari mana asalmu? Berapa banyak anggota keluargamu? Membosankan di sini Jinmi. Mengapa kamu tidak datang dan berkeliling rumah pernikahanku? Permisi. Sangat membosankan di sini, baiklah. Ayo pergi. Dia tampan. Dia sangat tampan. Kulitnya sempurna. Anak ini sangat menarik. Jika dia hidup beberapa ribu tahun lagi, banyak bidadari akan jatuh cinta padanya. Jika dia terus tumbuh seperti ini, bahkan para pangeran akan kalah. Benar? Benar. Su Feng punya selera yang bagus. Cukup pergi, ya. Ayo pergi. Jinmi kecil, mengapa kamu tidak tinggal di rumah pernikahanku? Ini lebih menarik daripada istana Qiwu. Rumahku adalah tempat yang baik dengan bidadari yang baik. Bagaimana menurutmu? Namaku Liu Yan. Putri tetua dari keluarga Liu di Hanzhou. Aku berumur 16 tahun. Aku memohon padamu Mak Comblang untuk memberikanku seorang suami yang tampan seperti Panan. Dan semoga cinta kita abadi. Apa artinya ini? Wajar jika kamu tidak tahu apa-apa tentang cinta karena kamu masih muda. Tapi jika kamu bersama keponakan keduaku, kurasa lebih baik kamu mempelajarinya lebih awal. Aku di sini di Istana Surgawi untuk menyelamatkan temanku Rouro. Aku mencari Dewa Agung. Apakah kamu tahu di mana dia? Ada banyak dewa agung di sini di alam surgawi. Siapa yang kamu cari? Dia yang bisa menghidupkan kembali temanku Rouro. Aku bisa melihatnya masih hijau dan renyah tidak apa-apa. Temanku Rouro.
adalah seorang bidadari yang mengambil bentuk manusia. Tapi sebuah insiden yang terjadi 900 tahun yang lalu menyebabkan dia dipukuli. Dan sejak itu dia berubah seperti ini. Apakah Anda tahu dewa besar yang bisa membantunya Mak Comblang? Kita semua berada dalam siklus kelahiran dan kematian. Bahkan Kaisar Langit tidak bisa mengatasinya. Mr. Pucci berbohong padaku. Aku mengerti. Maka aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu dulu. Kami memiliki banyak dewa kuat dan sumber daya di surga langit ini. Jika Anda mau tinggal dan berlatih, Anda pasti bisa membantu teman Anda. Selain itu, ada surga kejernihan tertinggi di atas surga Empirean. Jika Anda berdedikasi untuk melatih kekuatan Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi ke surga kejernihan tertinggi dan mendengarkan kesaksian Hunyuan dari para master. Jadi Mr. Pucci tidak berbohong kekuatan magis? Aku siap. Kamu benar. Jadi aku akan tinggal lebih lama di sini. Benar sekali. Jika kamu tinggal bersamaku, maka aku akan memberimu barang-barang bagus. Pil Elisir? Lebih baik dari itu. Bagaimana kabar Jinmi di istana? Yang mulia, kami telah mengatur segalanya untuk Jinmi seperti yang diperintahkan. Tapi akhir-akhir ini dia sering mampir ke tempat Mak Comblang. Yang mulia telah melewatkan kesempatan untuk melihatnya. Setengah peri Jinmi sekarang sangat populer di rumah pernikahan. Dia memiliki banyak tali merah sisa di tangan. Banyak orang menginginkannya. Setengah peri. Hanya setan kecil ini yang berani mengaku sebagai peri. Baiklah, lupakan saja. Biarkan dia. Ya. Jinmi kecil, kamu bermalas-malasan. Jika tidak, kamu pikir makhluk mimpi bisa melacakmu dengan baumu? Itu adalah makhluk magis yang memakan mimpi. Apa ini? Lihat sendiri. Lihat, beraninya kamu menyangkal bahwa kamu tidak bermalas-malasan. Tidak ada bunga di rumah pernikahan ini. Mimpi indah apa yang kamu miliki? Bisakah kamu membantuku Dewa Rubah? Bisakah kamu mengerjakan beberapa tugas untukku? Aku tinggal di surga sekarang. Tapi tugasku masih memetik bunga dan membuat madu. Bunga-bunga di sini sombong. Mereka menggertak peri berpangkat rendah seperti kita. Setiap kali aku menyentuhnya, ia akan menghilang seperti asap. Jadi bisakah kamu membantuku memetik beberapa bunga? Musim semi tidak akan bertahan selamanya. Begitu juga dengan bunga, setelah mereka layu. Alasan untuk ini lebih baik tidak diketahui. Semua ini karena hubungan yang tidak biasa. Semua ini tentang cinta. Apa itu cinta? Kamu belum pernah mendengarnya, karena kamu dari dunia bunga. Beberapa ribu tahun yang lalu, Kaisar Surga, kita sekarang menyinggung Dewi Bunga sebelumnya. Dewi Bunga sebelumnya menghancurkan semua bunga di dunia surga. Dunia surga telah menjadi gersang sejak itu. Namun dunia surga tidak bisa gersang selamanya. Jadi, Kaisar Surga memutuskan untuk membuat bunga dari awan. Untuk mengisi seluruh dunia surga. Ini mengembalikan warna ke dunia surga. Jadi semua tanaman itu palsu. Setelah kamu memetiknya, itu akan berubah menjadi asap. Jadi aku tidak bisa membuat madu lagi. Bodoh kamu. Apakah madu itu penting? Bukankah kamu mendapatkan sesuatu darinya? Seperti apa? Kaisar Surga, Dewi Bunga. Dia tampan. Sementara kecantikannya tak tertandingi. Bukankah itu kisah cinta klasik?
Bisakah cinta membantu dengan kekuatan magis? Jika tidak bisa dan menyebabkan masalah, mengapa kita membutuhkannya? Kamu benar-benar kepala batu. Ini adalah koleksi manual cintaku, buku rahasia Tianxiang. Lihatlah, semuanya dimulai dari teori. Posisi yang buruk sama sekali tidak menarik. Cinta antara anak laki-laki dan perempuan adalah hal yang paling indah dan jujur di dunia. Apakah itu membantu dengan kekuatan magis? Tentu saja benarkah? Itu hebat. Bawa ini kembali dan lihatlah. Pelajari itu. Dengan kecerdasanmu kamu akan segera mengerti. Mereka terlihat mirip denganku. Di sini lebih indah di malam hari daripada di siang hari. Mengapa bintang jatuh ke danau? Bahkan ikan dipaksa meninggalkan air. Iklim di alam surgawi buruk. Kamu lagi. Bersikap sopanlah binatang mimpi. Maaf peri. Tidak apa-apa. Sebenarnya rusa ini lumayan menggemaskan. Hanya saja dia sedikit pemarah. Sebenarnya aku bukan peri, tapi aku adalah peri yang sedang menjadi dewa. Benar, aku melihat ekormu tadi. Ekormu megah. Tuan Dewa, Anda merawat rusa Anda dengan sangat baik. Dia gemuk dan kuat. Binatang mimpi. Dapur mana yang akan Anda kirimkan dia? Dapur? Maksudku, pekerjaanmu memiliki prospek yang cukup baik. Aku ingat San Wukong Raja Kera yang menyamai langit. Mulai sebagai penjual buah dan sangat ahli dalam hal itu. Kemudian dia bergabung dalam perjalanan ke barat dan menjalani hidup yang gemilang. Buddha bahkan memberinya gelar Buddha bertempur. Dan Zhang Guolao dari 8 dewa. Dia merawat keledai sebelum menjadi dewa. Dia menjalani hidup yang gemilang setelah itu juga. Oleh karena itu saya pikir masa depanmu akan cerah. Perkataanmu telah membuat hariku cerah, dan aku tercerahkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Namaku Runyu. Siapa namamu? Aku Jinmi. Aku hampir lupa. Aku harus mengantarkan sesuatu kepada para peri. Aku sibuk, Tuan Dewa, aku pamit dulu. Ngomong-ngomong, Anda memiliki rusa yang lucu ini. Tapi Anda masih terlihat agak kesepian. Aku akan memberikan benang merah ini kepada Anda. Semoga Anda menemukan seseorang untuk menemani Anda. Terima kasih, Perjemi. Sama-sama, aku harus pergi. Tunggu. Peri Jinmi. Ini jepit rambutmu. Terima kasih, dah.
Dia sangat pandai menenun. Benar sekali, dia hebat. Itu luar biasa. Lihat. Indah sekali. Wanginya juga harum. Selanjutnya baunya enak. Buatkan untukku, aku juga. Tunggu, bisa kita bicara sebentar? Tunggu. Jangan pergi, kamu bilang buatkan untukku. Ini aku. Siapa kamu? Aku Liao Ting, asisten Dewa Api. Aku pernah membawakanmu makanan dan pakaian. Apakah Yang Mulia mencari aku? Tidak. Ini aku Jinmi setengah peri. Bisakah kamu buatkan aku seikat bunga? Selamat atas kelahiran bayi baru. Liao Ting masih muda, aku belum menikah. Lalu untuk apa telur merah itu? Telur merah? Tidak. Ani adalah telur pirang ajaib istana Chiwujuke. Seseorang harus menunggu 800 tahun untuk satu telur. Jika kamu memakannya, kamu bisa mendapatkan 100 tahun kekuatan ajaib dari satu telur. Dan 300 tahun kekuatan ajaib untuk 2 telur. 300 tahun kekuatan ajaib? Apa yang kamu katakan tadi? Bunga apa yang kamu inginkan? Aku bisa buatkan sebanyak yang kamu mau. Aku, baik. Hari yang makmur. Bagus untuk memasak telur. Rasa telur Zhukue benar-benar luar biasa. Aku suka. Aku sangat suka. Apa yang terjadi, Jimmy kecil? Tolong aku. Cari Sufeng cepat. Ya. Apakah kamu makan sesuatu yang aneh? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sakit sekali. Apakah aku diracuni? Jangan panik. Jinmi. Aku baru saja mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bawa dia pergi. Kamu jahat. Kamu mau bawa Mi kemana? Mi. Ini kesalahan ayah. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Melihatmu diculik oleh pencuri. Jika kamu terus begini, dia akan menghilang dalam setengah jam. Bukankah kamu keponakanku? Aku tidak sempat berakting banyak tahu. Kamu makan apa? Aku makan 2 telur Zhukue. Tidak kusangka setelah makan telur itu aku merasa panas dan sakit. Kenapa aku merasa kekuatan magisku berkurang? Kamu setan kecil. Tubuhmu dingin secara alami hanya bisa dipulihkan oleh air. Berani sekali kamu makan telur Zhukue. Zhukue itu sangat panas secara alami. Kalau bukan aku, mungkin kamu sudah berubah menjadi asap. Aku anggur. Aku tumbuh di tanah bukan di air. Kukira Zhukue itu kerabat babi. Siapa yang bisa mengaitkannya dengan api? Sekarang kekuatan magisku sudah berkurang setengah. Aku harus bagaimana? Berhenti mengoceh, kamu membuatku pusing. Istirahat dan pulih, kamu bodoh.
Kamu hampir mengorbankan nyawamu untuk kekuatan 300 tahun. Bodoh. Jaga dia, jangan biarkan dia makan sesuatu yang aneh. Ya Yang Mulia. Jimmy setengah peri. Kenapa Yang Mulia memanggilmu setan kecil? Kamu diam. Kamu yang harus disalahkan untuk semua ini. Sekarang kekuatanku sudah hampir hilang. Mungkin aku perlu makan sesuatu untuk mengimbanginya. Apakah kamu butuh ramuan Jimmy setengah peri? Aku bisa mencarikannya. Setan seperti aku suka makan anak laki-laki dan perempuan muda. Tentu saja, peri kecil sepertimu akan menjadi favoritku. Tolong. Jimmy. Siapa itu? Yanyo. Bagaimana kabarmu Yang Mulia? Kamu bosan menjadi dewa. Itu sebabnya kamu turun ke dunia bawah untuk menjadi setan. Aku tidak pernah menyangka kamu bahkan bosan menjadi setan sekarang, dan datang ke istana Kiwu untuk menjadi pencuri. Pencuri. Itu yang aku inginkan. Aku mengincar wanita-wanita cantik. Tapi aku sudah bosan dengan kecantikan dunia bawah. Dunia surga tetap yang terbaik kan? Mengubah selera kembali ke dunia surga. Aku masih punya Jimmy anggur cantik dan lembut yang menungguku. Kamu kenal Jinmi? Tentu saja kami sudah berteman selama 1000 tahun. Kami sahabat. Apa hubungan kalian? Kenapa aku bisa mencium aromanya padamu? Itu karena kami saling mencintai dengan sangat. Jangan bicara manis padaku. Aku tahu Jinmi menganggap kekuatan magi sebagai nyawanya. Aku senang dia tidak mencuri dari orang lain. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Kalau kamu tidak jujur padaku, maka maafkan ketidaksopananku. Jangan marah Yang Mulia, biarkan aku menjelaskan. Hubunganku dengan Jimmy sederhana. Kami adalah kreditur dan debitur. Dia berhutang padaku kekuatan magis selama 1000 tahun. Karena itu kami membuat janji 100 tahun. Dia akan membayarku kekuatan magis selama 100 tahun setiap 100 tahun. Karena itu kami berbagi kekuatan magis. Skim, mengapa kami lebih terhubung daripada yang lain? Maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun sekarang. Aku akan menghiburnya. Dia tidur nyenyak, dia tidak butuh hiburanmu. Tidak? Kamu bisa melakukannya sendiri? Mengubahnya menjadi kismis dengan api 9 bintangmu? Rouro. Rouro. Jangan khawatir Rouro, kekuatan magisku sekarang sudah berkembang, aku bisa melindungimu. Rouro. Rouro. Lepaskan Rouro. Rouro. Lepaskan Rouro. Lepaskan. Rouro.
Phoenix. Menghancurkan kekuatan magis selama 100 tahun karena kerakusan. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Berapa banyak kekuatan magis yang masih dia hutang padamu? Apa? Kamu membayar untuknya? Biar aku mengingatkanmu sesuatu. Mudah untuk membayar dengan kekuatan magis, tidak ketika ada perasaan yang terlibat. Kamu adalah roh yang tinggi. Aku tahu kamu tidak membutuhkan keahlian ini. Kamu hanya menggunakan utang sebagai alasan untuk mendekati Jinmi. Biar aku kasih tahu sesuatu. Jinmi sekarang ada di tempatku. Dia dilindungi oleh Istana Qiwu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan di luar sana. Tapi jika kamu mencoba mendekati Istana Qiwu, aku tidak akan tinggal diam.